Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mari rindukan Tuhan, kehadirannya dalam ibadah kita, dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami mau bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Ini hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi.
besar setiamu. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, Dia menenangkan jiwa kita. Sehingga dengan hati kita yang terbuka, kita mau memuliakan Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, kita mau katakan, Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kami sehati berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Amin. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, besar setiamu, besar setiamu, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Kami menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Glory, glory, haleluya. Oh Yesus, kasih-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Selalu baru Tuhan, selalu baru. Dengan segenap kerinduan kami mau menyembah. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Dia. Oh ya Rama kaya Rama Seka Rama ya. Oh Rama kaya Rama Seka Rama. Bila Rama Seka Rama. Glory, glory. Oh haleluya. Tinggikan nama Yesus, sama Yesus, sama Yesus, sama Yesus. Oh ya Rama kaya Rama. Oh ya Rama Seka. Dengan hati yang bersyukur, kami menyembah, kami sembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh Rama kaya Rama. Oh ya Rama. Oh ya Rama. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada jalan keluar. Di hadirat-Mu kami melihat kebaikan.
Kau disanjung, Kau diagungkan Tuhan. Sampai kami melihat yang lumpuh berjalan, buta melihat, terikat dibebaskan, dan setiap kami dipulihkan dan alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kami dahsyat. Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu tercurah, sukacitamu melimpah, semakin besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang bersukacita karena Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya, haleluya. Roh Kudus tercurah, agung sukacita yang dari Tuhan memenuhi hidup kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini, curahkannya yang ada, memulihkan umat
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak takut, karena Engkau menyertai setiap kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Oh, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini menjadi iman percaya kami kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau
Shalom, Jemaat CK9 di Ambon dan di Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa lagi kembali dengan saudara pada hari ini untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang Yesus menampakkan diri. Kita baru saja memperingati dua peristiwa besar, yaitu Jumat Agung di mana Yesus disalibkan dan Paskah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Setelah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, dia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan diri Yesus membuktikan bahwa dia hidup dan dia menguatkan serta menghibur murid-muridnya karena iman mereka sangat tergoncang setelah kematian Yesus. Saya akan menjelaskan beberapa peristiwa penampakan Yesus dan makna dari penampakan tersebut. Yang pertama, Yesus menampakkan diri saat murid-muridnya berkumpul dan mengunci diri. Yohanes 20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yang pertama, ketakutan yang dirasakan murid-murid karena Yesus yang selama ini mereka ikuti telah disalibkan. Kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Harapannya Yesus menjadi Raja bangsa Israel, tiba-tiba mati. Seringkali umat Kristen seperti murid-murid menjadi takut, kecewa, karena kenyataan yang dialami tidak seperti apa yang diharapkan. Contoh, harapannya bisnis, usahanya sukses, berhasil, dan menguntungkan. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mengalami kegagalan dan merugi. Harapannya memiliki rumah tangga yang berbahagia, kenyataannya jauh dari yang diharapkan, ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, anak-anak yang susah diatur, dan tidak unity. Harapannya karir berhasil, ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Begitu pula studi, pelayanan, terjadi tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, mereka takut karena kepercayaan yang mereka miliki berubah menjadi ketakutan karena kurangnya iman terhadap Yesus yang mereka ikuti telah bangkit. Mereka takut karena kurang percaya akan janji Tuhan dan mereka lebih percaya kepada logika dan keadaan yang terjadi. Mereka lebih percaya kepada logika, mana mungkin orang mati bisa bangkit, daripada janji Tuhan tentang kebangkitannya. Kata-kata bijak berkata sebagai berikut, "Janganlah engkau memandang kepada keadaanmu, tapi pandanglah kepada janji Tuhan. Jikalau engkau senantiasa memandang atau fokus kepada keadaanmu, maka iblis akan memakai keadaanmu itu untuk mengalahkan engkau dan menyalahkan firman Tuhan. Kemenanganmu terletak jika engkau senantiasa memandang kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bukankah dia telah berjanji bahwa dia akan menuntun engkau langkah demi langkah, bukan melangkah sekaligus, dan setiap langkah merupakan mujizat bagimu." Sebagai umat Kristen, kita sering memiliki keraguan terhadap Yesus yang telah menebus kita oleh kematiannya dan menjamin hidup berkemenangan lewat kebangkitannya. Yang ketiga, murid-murid takut terhadap orang Yahudi yang pada waktu itu yang belum tentu mengancam mereka. Ini berbicara tentang takut kepada bayangan, asumsi, persepsi sendiri. Akibatnya hidup kita lebih banyak diselimuti oleh ketakutan daripada kepercayaan penuh dan setia kepadanya. Takut kepada masa depan. Padahal Tuhan telah berjanji bahwa rancanganku bagimu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Takut tentang masalah keuangan. Tuhan telah berjanji, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Mungkin ada yang takut tentang kesehatan. Padahal Tuhan berjanji-janji Tuhan oleh bilur-bilurnya dia telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Takut akan hidup dalam kekalahan. Dia telah berjanji bahwa kita bukan saja sebagai pemenang tetapi lebih dari pemenang. Kenapa Yesus menemui murid-muridnya?
Saudara, Yesus mencari dan menemui murid-murid karena Yesus sangat peduli kepada setiap orang yang telah menerima Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya, yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya memiliki damai sejahtera. Bukan hidup dalam ketakutan, gelisah dan gentar hati, bimbang dan ragu. Kalau hidup saudara tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara harus menggantikan frekuensi saudara dari frekuensi perasaan kepada frekuensi iman. Tantangan apapun saudara hadapi hari ini, milikilah iman bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan saya melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa karena Tuhan telah menginjak para lawan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, ketika Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta, Ia bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan berat. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan jika saudara menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Sebagaimana dia berkata kepada orang buta itu, dia juga berkata kepada saudara, jadilah kepadamu menurut imanmu. Penampakan diri yang kedua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya sebelum melihat bekas paku. Yohanes 20 ayat 25 sampai 27. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah jarimu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, terkadang kepercayaan kita seperti Thomas. Kita perlu bukti dan harus melihat untuk percaya. Tetapi firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang yang tidak percaya Yesus bangkit, mereka hidup di dalam kekalahan. Tidak bisa menjadi pemenang. Wahyu 2 dan 3 katakan bahwa hanya pemenang saja yang masuk surga. Saudara, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Contohnya, Bapa iman kita Abraham, Nuh, Henok, itu mereka percaya kepada janji Tuhan meskipun mereka belum melihat kenyataan yang ada. Yang ketiga, penampakan diri yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didemus, Nataliel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus karena dia ingin membuat Simon Petrus untuk kembali menjadi penjala manusia. Setelah kematian Yesus di kayu salib, kepercayaan Simon Petrus hilang sehingga ia kembali kepada pekerjaan lamanya. Sebagai umat Kristen, terkadang kehidupan kita seperti Simon Petrus yang naik turun seperti yoyo. Di saat kita mulai melayani Tuhan, namun mengalami kekecewaan, kita kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi di saat seperti itu, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap membawa kita kembali ke dalam rencana yang disediakan bagi kita. Mungkin di antara saudara seperti Simon Petrus karena kecewa, tinggalkan pelayanan dan kembali kepada kehidupan yang lama. Di ibadah hari ini, Tuhan Yesus memanggil kembali saudara untuk terus setia melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus waktu disalibkan, ditinggalkan oleh murid-muridnya, tetapi dia tidak sakit hati. Bahkan dia tetap memberkati dan memenuhi kebutuhan mereka. Kita harus belajar seperti Yesus, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Kita harus mempunyai sikap seperti Yesus yang mengampuni orang yang menipu, orang yang mengkhianati kita. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Ini berbicara tentang ketaatan. Mereka nelayan-nelayan yang berpengalaman, hari sudah terang, air yang dangkal, secara logika tidak mungkin ada ikan, tetapi mereka taat. Hal terpenting ikut Yesus adalah taat. Sekecil apapun, mengikuti apa yang Tuhan minta kita lakukan, walaupun secara logika tidak masuk akal. Kita tidak perlu mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, hanya perlu taat. Waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, di sini kita belajar bukan berapa banyak yang dibutuhkan, tetapi apa yang ada padamu. Hal yang sama juga terjadi waktu janda Sarfat. Bukan berapa banyak yang dia miliki, tetapi ketaatan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Saya mau membagikan sedikit kesaksian pada waktu saya mengalami masa-masa sulit di dalam keuangan, di dalam perusahaan. Tuhan menyuruh saya untuk membangun bait Allah. Dan saya setia melakukannya dan saya melihat Tuhan itu setia. Hari-hari ini saya melihat kebaikan Tuhan, dia mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan saya. Saudara, Yohanes 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara, 153 itu berbicara tentang 153 jenis ikan yang ada di Danau Tiberias.
Yohanes 21 ayat ke-8 dan 9. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kita diajarkan dari ayat ini ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Terkadang kita terlalu fokus pada masalah yang kita hadapi, sehingga kita mulai melupakan dan meninggalkan kepercayaan kita pada Tuhan. Kita hanya perlu memiliki hati yang benar, taat dan setia. Dari peristiwa Yesus yang telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan ingin berbicara bahwa Dia ingin kita memiliki hati yang benar. Sekalipun kita mengalami masalah dan tekanan kehidupan, Tuhan ingin kita tetap setia dan taat melakukan segala perintah-Nya, walaupun terkadang kita tidak mengerti mengapa harus seperti itu. Di saat kita tetap setia dan taat, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita telah belajar bahwa Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa Dia hidup dan menguatkan serta menghiburkan murid-muridnya karena iman mereka sangat tergoncang dan mereka dalam keadaan ketakutan. Dan kita telah belajar bagaimana mengatasi ketakutan bila sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita juga belajar supaya kita fokus kepada janji Tuhan daripada keadaan. Dan kita tidak perlu takut kepada bayangan dan asumsi-asumsi. Tuhan mengajarkan kita untuk percaya tanpa melihat. Dan juga untuk kembali melayani Tuhan seperti Simon Petrus. Yesus menampakkan diri karena Dia mengampuni dan mengasihi walaupun mereka telah pergi meninggalkan Yesus. Yesus juga mengajar kita taat kepada firman-Nya walaupun kita belum mengerti. Kita belajar mengenai jaminan pemeliharaan Tuhan bagi yang taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau menampakkan diri karena Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Nya yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu dan telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Nya. Kami boleh belajar bagaimana supaya kami tidak takut seperti murid-murid. Tapi kami mau berpegang kepada janji Tuhan. Kami mau berpegang kepada apa yang Engkau firmankan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang kami dapat dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar melalui kebenaran firman ini kami boleh menghidupinya. Kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Kami boleh meraih setiap janji Tuhan. Kami boleh mengaminkan setiap janji-janji-Mu bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sangat memberatkan hari-hari ini. Tapi kami percaya, waktu mata kami tetap tertuju kepadamu. Waktu kami mengandalkan Engkau, mengimani apa yang Engkau janjikan bagi kami. Kami akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena hanya pemenanglah yang Engkau dalam firman-Mu berjanji. Hanya pemenanglah yang akan masuk surga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya lewat kebenaran firman ini. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang mungkin putus asa Engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Yang terikat Engkau bebaskan. Engkau berikan kekuatan, semangat yang baru, roh yang bernyala-nyala untuk tetap melayani Engkau. Untuk tetap survive di dalam hidup ini Tuhan. Berkati Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Mereka aman terlindung di dalam kepak sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini
melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita satu hati, kita berdoa sapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati kesehatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Engkau sudah Kau pakai Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaannya. Dan dimanapun hamba boleh melayani Tuhan, Engkau juga urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara lama-lama buat gembala sidang kami Tuhan Yesus, Pak Niko Yotor Harjo, dan keempat wakilnya Tuhan Yesus, Kau berkati Pak Niko dan juga seluruh keluarganya Tuhan, serta istri, anak cucu mantunya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kau berkati hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan GPI Gatot Subroto Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Gembala CK9 Pak Sony Waplo Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus Pak Sony Tuhan dalam mengembalakan CK9 Tuhan. Kau yang tuntun Tuhan, Kau yang sertai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat usaha pekerjaannya Tuhan, Kau berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seluruh gembala CK9 Tuhan, Kau berkati Tuhan. Boleh semakin sungguh-sungguh lagi, boleh unity Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Gareth Sarapi Tuhan, Kau berkati Pak Gareth. Tuhan, Kau terus Kau pakai Pak Gareth Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan. Terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu dimanapun hamba melayani, baik pelayanan misi, dimanapun Tuhan Kau sertai hamba-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat Buning Tuhan, Kau berkati juga Buning sebagai penolong. Tuhan Kau berkati kesehatannya, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi juga Tuhan. Dimanapun Tuhan usaha pekerjaannya Tuhan juga berkati. Kami berdoa juga buat ketiga anaknya Tuhan, Ika, Dina, dan Ariel Tuhan berkati dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan berkati kesehatannya. Engkau juga Tuhan berkati masa depannya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Oh Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan, berkati. Kau juga Tuhan berkati seluruh menteri yang ada Tuhan Yesus. Boleh mereka bersatu hati, unity Tuhan Yesus, untuk Indonesia yang lebih maju Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap keputusan yang diambil boleh berasal daripada-Mu Tuhan, untuk Indonesia damai, untuk Indonesia sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat perekonomian Indonesia Tuhan. Kau memberkati perekonomian Indonesia, Kau pulihkan ekonomi Indonesia ini ya Bapa. Dan kami berdoa juga penuntasan COVID-19 ini Tuhan Yesus boleh segera berakhir Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat api Pentakosta-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, curahkan api Pentakosta-Mu yang ketiga Tuhan. Dan roh pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tuhan, Kau berkati Indonesia. Indonesia diselamatkan dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa buat generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan untuk menuntaskan
mengataskan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Engkau datang kedua kali Tuhan Yesus, ialah Indonesia diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada kesempatan ini Tuhan. Kau berkati WL, musik, multimedia, editor semuanya Tuhan. Kau berkati mereka. Dan juga kami berdoa juga buat jemaat yang sudah beribadah secara online pada kesempatan ini Tuhan. Kau yang memberkati mereka dimanapun boleh berada Tuhan. Kau juga menjamah setiap mereka. Dan Engkau berikan kekuatan, jawaban bagi mereka Tuhan. Engkau berikan jalan Tuhan Yesus bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dan sebelum kami akhiri ibadah pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku yang kiranya Tuhan, yang kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, bersorak-sorai, katakan haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi. Melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang terbaik. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.